Jumpa lagi di channel saya setelah setahun lebih. Mungkin saya nggak upload video ya. Baiklah teman-teman, terus dulur semuanya. Saya insya Allah akan mulai aktif lagi untuk berbagi pengalaman saya atau sharing juga bisa, insya Allah dengan izin Allah. Mungkin selama saya menghilang, lama nggak upload, karena kan saya mengejar ya, intinya tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga menafkahi anak istri, ya begitulah. Dan saya nggak mau memiliki pengalaman sedikit untuk dimanfaatkan mencari uang. Pantangan bagi saya, insya Allah. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan memberi beberapa cara menanggulangi, mengusir dari gangguan-gangguan makhluk gaib yang insya Allah ini tata cara yang diwarisan dari nenek moyang kita sebenarnya. Cuma ya zaman sekarang kan udah mungkin agak terlupakan gitu. Saudara-saudara, ada satu pengalaman saya dulu kerja di distributor gitu, jadi ngirim ke gudang, ke dari pabrik ke gudang terus disebarkan lagi. Ini ada satu pengalaman saya dari Bandung, saya ngirim ke daerah Cirebon, gudang tepatnya PT Anu lah gitu. Di situ memang terkenal sekali lur, angkernya kalau ada di PT apa ngirim ke distributor itu biasanya mereka sudah maghrib. Jangan istilah maghrib, mereka pada lari ke depan semua ke pos satpam. Bahkan satpamnya selalu kalau datangnya kira-kira nggak kebongkar, menyarankan untuk ke pos satpam, karena terlalu seringnya gitu kejadian. Kalau kita datang terus kita namanya tidur di mobil depan, selalu ada gangguan, selalu itu ada gangguan. Pas kebetulan kemarin waktu itu saya kirim ke situ malam, datang jam 7-an kalau salah, satpam menyuruh, mas kalau udah naruh mobil ke sini ya. Saya juga lihat situ banyak supir-supir guys. Nah di situ saya kan lelah, ngantuk, habis macet-macetan, lumayan berat juga muatannya. Nah di situ saya tidur, dan saya punya trik supaya nggak diganggu. Tapi sebelumnya teman saya begitu tidur di mobil itu di bawah pohon mangga, itu mobil goyang, ada yang goyang-goyangin waktu dia tidur guys. Begitu dia bangun di kaca lihat, wah, tahu kan itu kalau nggak salah kata dia tuh kuntilanak. Nah saya punya trik guys. Begitu saya tidur mulai merasakan aura udah datang yang negatif, saya punya satu cara warisan leluhur. Coba, simpel, murah. Kita tetap berdoa sama yang di atas, minta perlindungannya, dan harus yakin gitu. Kita sudah berdoa, saya masukkan tangan saya ke dalam sana saya pegang kemaluan saya tidur. Itu mujarab banget. Sampai pagi pun, sampai adzan subuh
pun gak ada gangguan sama sekali. Bahkan satpam terheran-heran, teman seprofesi saya juga nanyain, kok mas berani, kok nggak diganggu, apa rahasianya, apakah anda bisa bertarung, apakah anda bisa apa? Saya bilang tidak seperti itu, saya nggak bisa apa-apa. Yang saya sebutkan yaitu mereka ketawa dan nggak percaya, tapi setelah mereka coba dan alhamdulillah dengan izin Allah cara itu berguna. Maka bagi teman-teman yang mau, kalau nggak percaya, kalau selalu ada kayak gitu, Anda silakan coba. Pengalaman kedua, waktu itu ada tetangga saya, rumahnya di pinggiran, ya ibaratnya dekat sawah, dekat apa. Dia punya anak umur sekitar 7 bulanan. Ada omongan kan kalau orang tua bilang, jangan sampai menidurkan anak bau maghrib gitu kan. Suatu saat itu anak maghrib tidur, nah, begitu adzan jam 6 tuh bangun waktu maghrib tuh dia nangis, teman-teman, nangis tuh, susah digimana, susah mau dikasih HP juga cuek aja tuh, tetap nangis, konsen dia nangis. Satu, obatnya saya suruh si ibunya itu masukkan tangannya ke kemaluan dia, langsung diusapin ke mukanya. Dengan izin Allah anak langsung sembuh. Berarti apa? Itu cara ampuh dari leluhur kita. Silakan Anda coba. Percaya gak percaya, buktikin aja. Begitu teman-teman. Karena apa, saudara-saudara, semua leluhur kita, orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang bisa dibilang orang-orang top lah. Kenapa? Ya, ada sejarahnya. Cuman sejarah, karena negara kita dijajah, banyak yang memutuskan, mengaburkan, bahkan supaya generasi melupakan leluhur, sejarah, dan mulai pembodohan. Itulah penjajah. Dan saya percaya, saya pernah melakukan hal-hal yang masuk akal, tapi hasilnya di luar dugaan, guys, di luar godaan teman-teman. Ya karena zaman sekarang daripada orang ngobrol sama temen, sekarang orang-orang zaman sekarang fokus sama HP-nya masing-masing. Anak, istri, suami di rumah, mereka pada sibuk dengan HP-nya itu. Makanya di situ kita merasa dijajah, pembodohan. Karena apa? Negara Indonesia negara kuat, negara paling besar di dunia pun takut sebenarnya sama Indonesia. Marilah kita buka lagi sejarah, nanya-nanya ke saksi hidup kalau masih ada, kalau nggak baca-baca artikel-artikel tentang sejarah Indonesia itu seperti apa, saudara-saudara. Sekarang banyak ustadz-ustadz, banyak para, ya seperti itulah, yang berusaha menjerumuskan oknum ustadz, ya bukan ustadz semua, enggak, maksudnya di sini ada ustadz-ustadz yang saya lagi viral itu, kayak ajaran apa namanya, Sunan Kalijogo itu, tahu lah ya, gak usah dibahas. Sebenarnya saya juga
Kita nggak tahu, dia nggak tahu. Coba kan ada buktinya. Buktinya siapa? Buktinya apa yang paling gampang? Buktinya kita Islam gitu. Ada di Indonesia. Dan saya senang dari ajaran para wali. Mereka tidak memandang, tidak memaksa, dan tidak ada kekerasan ke apa ke lain agama. Nggak kayak sekarang kan, dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit ngomongkan. Sekarang sama Islam juga sekarang diomongkan gitu. Makanya sekarang kita lebih bijak lagi lur. Sudah lebih bijak lagi, kita cintai budaya, jangan sampai hilang, karena kita lah penerus gitu. Lihat apa yang akan terjadi di 2003, bakal ada apa. Tapi mudah-mudahan, prediksi saya salah ya. Penting sekarang gini aja, persiapkan diri kita, anak-anak kita, kuatkan mental, cintai bangsa Indonesia. Terus di sejarah, siapa sih kita ini, bangsa Indonesia ini, sampai-sampai negara Amerika takut, Rusia menghormati. Ingat, kita punya leluhur yang wah, intinya seperti itu. Oke lah, nanti saya akan upload lagi tentang pengalaman saya selama, saya udah lama nggak upload, terus pengalaman saya waktu nyupir sendiri, ada yang ikut, nanti next video selanjutnya. Dan insya Allah akan saya ngasih tata caranya, saya ngasih pengalaman yang pernah saya lakukan dan berhasil. Jadi kita di sini belajar belajar mandiri, apa itu setan, apa itu jin, apa itu hodam, apa itu ruh, apa itu malaikat, dan banyak lagi. Oke guys, jangan lupa subscribe-nya, dan mudah-mudahan kita semua dilancarkan, dimudahkan hajat-hajat kita sama Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bara bahaya, dan ada bekal buat nanti di akhirat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe-nya jangan lupa ya guys.